Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tema dari novena besar Santo Antonius hari yang kedua ini adalah berkatekese tentang novena Santo Antonius Padua. Maka saya akan menggunakan kesempatan ini untuk berkatekese. Metodenya adalah tanya jawab. Nah, tapi kalau saya menawarkan pertanyaannya kepada saudara-saudari, mungkin besok pagi misa baru selesai. Maka saya batasi, saya akan bertanya dan akan saya jawab sendiri. Sehingga saudara-saudari tinggal mendengarkan saja. Pertanyaan yang pertama, apa arti dari novena? Kan tadi katekese tentang novena Santo Antonius Padua. Novena berasal dari kata novem dalam bahasa Latin, yang artinya adalah 9. Jadi dalam bahasa Latin itu 1 itu unus, 2 itu duo, 3 itu tres, 4 itu quattro, 5 itu quinque, 6 itu sex, 7 septem, 8 octo, 9 novem, dan 10 decem. Sehingga novena artinya adalah doa pribadi atau doa bersama selama 9 hari berturut-turut guna menyampaikan permohonan khusus. Nah, maka karena permohonan khusus biasanya dibawakan dalam novena. Maka novena itu ada macam-macam. Ada novena Roh Kudus, ada novena Santo Antonius Padua, kita kan sedang novena. Dan masih ada bentuk-bentuk novena yang lain. Sudah terjawab pertanyaan apa itu novena? Sudah, kan saya yang bertanya, saya yang menjawab. Pertanyaan kedua, mengapa Santo Antonius disebut Santo Antonius Padua? Karena tadi katekese tentang novena Santo Antonius Padua. Mengapa Santo Antonius disebut Santo Antonius dari Padua? Pada umumnya orang-orang kudus atau orang-orang di abad pertengahan itu disebut dengan nama diri dan dari mana berasal. Misalnya Fransiskus dari Asisi, Fransiskus Asisi, Fransiskus dari Sales. Kemudian kalau nanti saya jadi orang kudus, nah saya juga Fransiskus Asisi dari Magelang. Nah, Santo Antonius ini agak aneh. Karena apa? Karena dia disebut Santo Antonius dari Padua. Apakah dia lahir di Padua? Tidak. Dia lahir di Lisboa atau Lisabon atau Lisbon di Portugal. Maka kalau orang-orang Portugal dan juga orang-orang dari Timor Leste tidak terlalu kenal Santo Antonius Padua. Yang mereka kenal adalah Santo Antonius dari Lisboa atau Santo Antonius dari Lisabon atau Santo Antonius dari Lisbon. Sebenarnya orang yang sama. Tapi kalau mau sungguh setia dengan tadi, di mana dia dilahirkan, di mana dia berasal, maka memang seharusnya Santo Antonius dari Lisboa. Bagaimana sejarahnya kok bisa menjadi Santo Antonius dari Padua? Santo Antonius pindah dari Lisboa, dari Portugal, dan banyak berkarya di Italia. Hidupnya banyak diabdikan di kota Padua. Komunitas terakhirnya adalah
komunitas para Fransiskan di kota Padua. Dan dia dimakamkan di kota Padua. Karena itulah setelah dia dimakamkan, banyak orang datang ke makamnya dan dia memang diakui sebagai orang suci. Banyak mukjizat terjadi di sana sehingga kemudian namanya menjadi terkenal. Umat kalau berziarah ke Padua, kamu dari mana? Dari Padua. Doa kepada siapa? Melalui Santo Antonius. Oh, Antonius dari Padua. Jadi menjadi Santo Antonius dari Padua bukan karena dia lahir atau berasal dari Padua, tetapi karena Santo Antonius dimakamkan di kota Padua. Pertanyaan kedua, mengapa Santo Antonius disebut Santo Antonius Padua? Sudah terjawab? Sudah. Pertanyaan berikutnya, mengapa novena Santo Antonius Padua dilakukan pada hari Selasa? Kalau novena berapa kali? 9 kali. Ya. Sebelum ada novena Santo Antonius Padua, orang-orang menghormati Santo Antonius Padua dan mendedikasikan hari Selasa sebagai hari Santo Antonius. Mengapa? Karena seperti ini kisahnya. Santo Antonius itu meninggal pada tanggal 13 Juni 1231 pada usia 36 tahun, meninggal pada hari Jumat. Dia meninggal di sebuah biara Fransiskan di kota Arcela. Nah, kota Arcela itu kota kecil sebelum kota Padua. Nah, Fransiskus. Antonius meninggal pada hari Jumat. Tetapi oleh saudara-saudara komunitas dirahasiakan. Mengapa dirahasiakan bahwa Santo Antonius sudah meninggal? Karena sejak Santo Antonius masih hidup sudah dikenal sebagai orang yang kudus. Dan orang yang kudus pasti akan diperebutkan. Karena itu saudara-saudara menyembunyikan dan merahasiakan kematian Santo Antonius. Mengapa? Karena ternyata Santo Antonius sudah berpesan bahwa ia ingin dimakamkan di Padua. Tetapi ternyata kabar tentang kematian Antonius cepat tersebar. Sehingga kemudian orang-orang Arcela mereka langsung menutup perbatasan antara kota Arcela dan kota Padua. Mereka tidak mengizinkan supaya Santo Antonius keluar dari kota Arcela dan kembali ke Padua. Maka kemudian terjadi negosiasi. Oskop Padua datang, pimpinan Fransiskan Padua datang ke kota Arcela untuk merundingkan supaya jenazah Santo Antonius bisa dibawa ke Padua. Setelah ada perundingan, akhirnya disepakati, diizinkan oleh orang-orang Arcela, Santo Antonius boleh dibawa kembali ke Padua. Karena itu, jenazah Santo Antonius baru bisa dimakamkan pada hari Selasa 17 Juni 1231 di kota Padua. Orang-orang banyak berziarah ke kota Padua. Dan karena jenazah Santo Antonius dimakamkan pada hari Selasa, pada saat hari pemakaman, beribu-ribu orang datang ke kota Padua untuk mengikuti, menyaksikan pemakaman Santo Antonius. Dan kemudian banyak orang mengalami mukjizat di makamnya Santo Antonius, khususnya pada hari Selasa. Karena itulah menjadi sebuah tradisi sejak awal bahwa hari Selasa adalah hari Santo Antonius. Apakah pertanyaan tentang
mengapa novena Santo Antonius terjadi pada hari Selasa dan 9 hari Selasa berturut-turut sudah terjawab? Belum. Kan baru penjelasan tentang hari Selasa. 9 kali berturut-turutnya sudah belum? Belum. Nah, sekarang mengapa ada novena? Novena 9 hari berturut-turut. Mengapa ada novena Santo Antonius Padua? Jadi sebelum ada novena Santo Antonius Padua, sudah ada doa melalui perantaraan Santo Antonius Padua, khususnya pada hari Selasa. Nah, kemudian ada novena Santo Antonius Padua. Jawabannya adalah sebenarnya novena ini dikehendaki oleh Santo Antonius sendiri. Pada tahun 1617 di Bolonya ada seorang wanita yang sudah menikah kurang lebih 20 tahun dan tidak dianugerahi momongan, tidak dianugerahi putra. Maka kemudian suatu hari dia pergi mengunjungi sebuah gereja, nama gerejanya Santo Fransiskus, itu gereja Fransiskan, dan kemudian berdoa di depan patung Santo Antonius. Dia memohon kepada Santo Antonius atau melalui perantaraan Santo Antonius supaya diberi anugerah anak. Dan tiba-tiba Santo Antonius menjawab. Jawabannya sebagai berikut. Anakku, selama 9 hari Selasa berturut-turut, kunjungilah patungku di gereja Santo Fransiskus ini. Maka kerinduanmu akan dikabulkan. Begitulah dilakukan oleh wanita ini. Selama 9 hari Selasa, 9 hari Selasa berturut-turut, wanita ini datang mengunjungi patung Santo Antonius di gereja Santo Fransiskus di Bolonya. Dan apa yang terjadi? Benar, doanya dikabulkan. Ia mendapatkan kepercayaan dari Tuhan, dititipi putra. Tetapi masih ada masalah, karena ternyata anak yang dilahirkan ini kondisinya tidak normal. Wajahnya tidak normal, wajahnya buruk. Maka kemudian ibu ini datang lagi ke patung Santo Antonius di gereja Santo Fransiskus dan kemudian berdoa lagi. Selama 9 hari Selasa berturut-turut. Dan selama 9 hari Selasa berturut-turut itu berangsur-angsur wajah dari anaknya semakin baik, sampai pada akhirnya menjadi normal. Itulah saudara-saudari tradisi. Ada novena Santo Antonius 9 kali hari Selasa berturut-turut. Jadi pertanyaan tentang mengapa novena Santo Antonius Padua dilakukan 9 kali hari Selasa berturut-turut sudah terjawab? Sudah. Yang terakhir, apa hubungan antara novena Santo Antonius yang kita ikuti dengan bacaan hari ini? Karena ini khotbah, maka harus berkaitan dengan bacaan. Kalau tidak, saya dimarahi Bapak Uskup. Bacaan pertama tadi kita mendengar dari sana, hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih. Santo Antonius selama hidupnya dia begitu kaya dalam pelayanan kasih. Dia memberi perhatian kepada orang-orang miskin. Dia memberi bantuan kepada orang-orang yang menderita. Dia membebaskan para tahanan di kota Asisi, di kota Padua. Dia menjadi sahabat bagi orang-orang yang kesepian.
Dia juga menjadi orang yang bisa mengembalikan iman dari mereka yang kehilangan iman. Itu dilakukan oleh Santo Antonius ketika dia masih hidup. Juga setelah wafat pun ternyata Santo Antonius masih begitu kaya dengan pelayanan kasih. Begitu banyak mukjizat yang terjadi bukan hanya di masa lalu, bukan hanya di Padua, tetapi juga kita di sini banyak yang mengalami mukjizat, banyak yang mengalami kebaikan dari pelayanan kasih Santo Antonius. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, kita pun juga diajak supaya hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih. Kita semua diajak untuk sungguh-sungguh memperkaya diri, bukan dengan harta benda, bukan dengan kekuasaan, melainkan dengan pelayanan kasih. Tuhan memberkati.